Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini matematika lagi. Materinya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, bilangan desimal itu yang ada komanya. Seperti 0,12, kemudian 0,124, kemudian 0,25, seperti itu. Langsung aja ke contoh pecahan desimal per 10 ya. Itu contohnya aja adalah 0,5. Nah, kalau per 10 itu adalah ada satu angka di belakang koma. Ini satu angka, yaitu angka 5, berarti per 10. Ini kalau dijadikan pecahan biasa 5 per 10 atau 0,8. Nah, satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi 8 per 10 atau 0,2. Berarti 2 per 10. Sekarang kalau per 100, contoh pecahan desimal per 100, 0,18. Kalau per 100 itu ada dua angka di belakang koma, 1, 2, yaitu 18 per 100. Sekarang 0,72. Ini juga 72 per 100. Sekarang contoh pecahan desimal per 1000. Itu harusnya ada 3 angka di belakang koma. 0,125. 1, 2, 3. Berarti 3 angka di belakang koma sama dengan 125 atau 125 per 100 atau 0,313. Ini 313 per 1000. Sekarang kalau per 10.000 itu ada 0,3217. 3217. Itu ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Berarti 3217 per 10.000 atau 0,2785. Itu sama artinya dengan, kalau pecahan biasa, 2785 per 10.000. Nah, kalau diingat lagi per 10 tadi ada satu angka di belakang koma. Kemudian kalau per 100 tadi ada berapa angka? Ya betul, 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Kalau per 10.000 ada 4 angka di belakang koma. Jadi kalian harus bisa membedakan kalau satu angka itu berapa, kemudian 2 angka itu per berapa, 4 angka itu per berapa di belakang komanya itu ya. Nah, ini Bu Anjar kasih contoh tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal.
Mungkin kalian di kelas 3 dulu sudah pernah mendapatkan materi tentang poropistol. Nah, ini memakai cara yang seperti itu. Contohnya nomor 1, 2/5 itu berarti 2 dibagi 5. Nah, 2 ini bisa nggak dibagi 5? Atau 5 dikali berapa hasilnya 2? Nggak bisa. Kalau tidak bisa, ini belakangnya 2 dikasih 0, atasnya itu dikasih 0, nah seperti itu. Sekarang 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Ini belum selesai. Sekarang 4 kali 5 sama dengan 20. Ini dikurang hasilnya 0. Kalau udah mendapat hasil 0, berarti yang atas ini sudah selesai. Itu hasilnya. Berarti 2/5 itu pecahan desimalnya adalah 0,4. Sekarang nomor 2. 8/5. Berarti 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 bisa nggak? Bisa. Jadi 5 dikali berapa? Hasilnya adalah di bawahnya 8 atau 8 itu sendiri. 5 dikali 1. Berarti 8 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya di sini 5. Ini dikurang. Hasilnya adalah 3. Lah 3 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa, karena 3 bilangannya lebih kecil daripada 5. Jadi sini dikasih angka 0. Kemudian kalau sini dikasih 0, berarti sini dikasih koma. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 sama dengan pas 30. Ini dikurang hasilnya 0. Kalau ini hasilnya sudah 0, berarti ini 1,6. Nah, sekarang yang nomor 3. 4/5. Di poropistol 4 dibagi 5. 4 bagi 5 bisa tidak? Nggak bisa, karena 4 lebih kecil daripada 5. Jadi ini dikasih 0, ini dikasih 0, 40 dibagi 5 bisa nggak? Bisa, hasilnya 8. Jadi 8 kali 5 hasilnya sini 40. Kemudian sini dikurang, hasilnya adalah 0. Ini udah dapat nilai 0, berarti sini udah benar 0,8. Sekarang nomor 4, 3/8. Berarti 3 dibagi 8. 3 bagi 8 bisa nggak? Tidak bisa. Berarti dikasih angka 0, karena angka 3 itu lebih kecil daripada 8. Kalau sini kasih 0, sini tadi kasih 0, kemudian 30 bagi 8. Dapat hasil 8 dikali berapa hasilnya mendekati 30. Tidak boleh lebih. Kali 3. Kalau sekarang 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Ini dikurangi, hasilnya sini 6. Kalau kalian masih belum paham, ini dikasih kali sini, kasih seperti ini, nggak apa. Tapi kalau poropistol sudah paham, ini nggak perlu dikasih perkaliannya. Nah, 6 dibagi 8 itu tidak bisa. Jadi harus dikasih 0 lagi. Karena tadi udah ada komanya, berarti nggak perlu ada koma lagi. Cukup seperti ini aja. 60 dibagi 8. 8 kali berapa hasilnya? Mendekati 60. Kali 7. 7 kali 8. Hasilnya adalah 56. Ini dikurangi, dapat hasil 4. 4 nggak bisa kan? Dibagi sama 8. 4-nya ditambah 0. 40 bagi 8. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang lagi 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Ini dikurangi hasilnya 6. 0 berarti ini 0,375.
Nah, seperti itu. Sekarang, cara mengubah pecahan desimal menjadi biasa. Contoh yang pertama ada 0,80. Dihitung dulu, ada berapa angka setelah koma? 1, 2. Berarti 80 per 100. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Tapi kalau soalnya seperti ini, biasanya disuruh mencari pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi 80 per 100 tadi misalkan dibagi 10 semua, sama dengan 8 per 10. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, bagi 2, sama dengan 4 per 5. Nah, jadi ini jawabannya. Sekarang 0,4. Ada berapa angka di belakang koma? 4. Angkanya ada 1. Berarti 4 per 10. Ini sudah menjadi pecahan biasa, cuma belum disederhanakan. Jadi dibagi 2. Atas bagi 2, bawah juga bagi 2, sama dengan 4 per 5. Sekarang 2,25. Nah, ini dihitung dulu. Ada berapa angka setelah koma? Tuh di belakang koma 1, 2. Berarti 225 per 100. Ini dapat dibagi angka berapa? Misalkan aja 5. Nanti kalau misalkan masih bisa dibagi lagi seperti contoh nomor 1 tadi. 225 bagi 5 adalah 45 per 20. Nah, ya ternyata benar, bisa dibagi lagi. Bagi 5, ini juga dibagi 5, sama dengan 9 per 4. Ini bisa disederhanakan lagi nggak bisa. Jadi ini jawabannya. Ini tadi yang nomor 2. Sekarang yang nomor 4, 12,5. Ada berapa angka setelah koma? 1. Berarti 125 per 10. Coba dibagi 5, sama dengan 25 per 2. Ini masih bisa disederhanakan lagi nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti ini jawabannya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.